Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Basis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari, mengungkap dan menjelaskan akan ilmu, yaitu rahasia ilmu rohani, ilmu ajaran rohani, ilmu agama rohani, untuk dapat tersambung dengan Sang Maha Rohani lewat guru rohani. Nah, inilah sistem keilmuan. Ya, sistem ilmu adalah ilmu yang bermetodologi, ilmu yang bersistem, yaitu ketersambungan antara pemilik ilmu, pembawa ilmu, dan pemanfaat ilmu itu sendiri. Salam Rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam salam cinta kasih rukun, sayang dan damai. Pemirsa, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, khususnya umat manusia sedunia, ya, umat manusia khususnya. Pada kesempatan kali ini kami mencoba mempelajari, menjelaskan dan mengurai akan pemahaman ilmu ajaran agama, ya. Yang agama itu sendiri datangnya dari sang pemilik agama, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kami coba memberi judul portal masuk atau portal pintu gerbang masuk ke dalam Islam dan iman itu harus memakai wasilah. Seperti itu. Jadi dalam beragama, ya, apapun itu agama yang ada di dunia ini dengan merek agama yang berbeda-beda, ada Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Kapitayan, Konghucu, Yahudi dan sebagainya, itu ada tata caranya, ada sistemnya dan metodologinya. Nah, untuk memasuki pintu gerbang portal dalam beragama itu kita harus ketahui, ya. Untuk di agama Islam namanya Islam, ya. Di dunia ini, ya, itu nama agama Islam itu adalah nama agama di dunia yang wujud, yang fisik, yang zahir, ya. Karena sebutan agama itu adanya di dunia. Kalau di alam akhirat, alam rahasia, tidak ada sebutan nama, tidak bernama, tidak bermerek, ya. Ini disebut agama Islam karena ada di dunia, di alam realita, di alam fisik, di alam wujud. Nah, selain Islam, nama agama itu ada Nasrani yang tadi kami sebutkan. Dan ini berlaku untuk seluruh merek agama, ya, yang ada di dunia ini, yang di fisik, yang di realita ini. Seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, untuk memasuki portal pintu gerbang ajaran agama di dunia, ya, itu harus ketemu dengan si pembawa ajaran agama. Seperti itu, ya, pahami saudara-saudaraku. Dalam mempraktekkan
dalam menjalankan ajaran agama itu harus melalui portal gerbang pintu masuk, ya, yang disebut wasilah. Harus bertemu dulu tersebut. Siapa itu? Penghubung, ya. Masuk ke dalam itu harus ketemu penghubung. Jangan sampai mau masuk ke dalam tidak bertemu dengan penghubungnya, nanti kesasar di dalamnya itu. Pahami itu, ya. Ini untuk seluruh merek agama. Untuk memasuki ajaran praktek agama harus ketemu si pembawa agama, si pembawa ajaran agama, si pembawa ilmu ajaran agama yang disebut wasilah atau tali penghubung. Untuk apa? Untuk membimbing kita, untuk memimpin kita, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak kesasar dalam mempraktekkan ilmu ajaran agama, agar sampai. Karena pembimbing, pemimpin atau sebagai wasilah itu dialah si pembawa ajaran agama. Dialah yang sudah tahu tentang praktek ajaran agama, ilmu agama. Karena dialah yang membawanya ilmu itu. Kenapa dia yang bawa? Karena dia yang diperintahkan oleh pemilik ilmu agama. Ya, manusia sebagai wasilah itu, ya, dia yang diamanahkan membawa ilmu ajaran agama di dunia ini. Yang wasilah itu seperti itu. Ketemu dulu, ya, ketemu dulu untuk memasuki, mempraktekkan, memproses ajaran ilmu agama. Nah, karena ilmu agama ini hubungannya dengan Tuhan, Tuhan itu maha rohani, maka si pembawa wasilah itu, ya, orang atau manusia yang membawa ilmu ajaran agama rohani itu, ya, guru rohani. Nah, guru rohani itulah yang disebut wasilah. Dia wujud, dia ada, karena dia seorang manusia. Kita seorang manusia yang membimbing manusia, yang memimpin manusia, ya manusia pula. Harus ketemu dengan si pembawa wasilah itu. Manusia yang disebut sebagai wasilah itu. Manusia yang diamanahkan, dikuasakan, dipercaya untuk membawa ilmu ajaran agama ruhani. Karena agama itu adalah unsur ruhani, kehidupan rohani, seperti itu, dari Sang Maha Rohani. Jika kita bertemu dengan wasilah, dengan seorang pembawa wasilah, petunjuk jalan, ya, atau disebut channel, ya, atau cara, ya kan, atau jembatan, atau jalan, seperti itu, sarana untuk kita bisa masuk, maka di situ kita akan terbimbing dan akan dipimpin, ya, mengenai proses praktek ilmu ajaran agama yang kita kerjakan. Ketemu dulu. Analogikanya seperti ini. Jika kita, ya, di luar ingin masuk ke rumah, ya, ke rumah seseorang kah, atau ke rumah siapakah, ya, kita harus ketemu dulu dengan pemilik rumahnya. Ya, sekali lagi kami ilmiahkan, kami logikakan. Jika kita ingin ke rumah seseorang, jika kita ingin ke kantor dan sebagainya, kita harus ketemu dulu pemiliknya, atau orang yang dikuasakan, orang yang diberi kuasa, yang dipercaya oleh pemilik rumah atau kantor
atau dan sebagainya. Seperti itu. Agar kita bisa diterima, agar kita nanti bisa dituntun, dibimbing untuk masuk ke dalam, dipersilahkan masuk ke dalam oleh pemiliknya, kalau ketemu pemiliknya, oleh yang diberi kuasa, oleh yang diamanahkan, oleh yang dipercaya, wakil daripada pemilik rumah, pemilik kantor, seperti itu. Ini analogika gambarannya sangat jelas. Ya. Ketemu dulu wasilahnya, ketemu dulu pemiliknya yang membawa ajaran agama. Kalau ini tentang agama. Jika tidak bertemu wasilah, orang yang dipercaya, manusia yang dipercaya tentang agama, maka tidak mungkin kita akan sampai pada pemilik agama. Ya. Pemilik agama itulah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebutan Islam. Kalau umumnya Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Tidak akan mungkin tiba-tiba kita kerjakan saja ajaran agama itu tanpa ketemu si pembawanya, bawa ilmunya sebagai wasilah, sebagai tali penghubung, tidak akan bisa sampai. Pekerjaannya tetap masih di luar, belum ke dalam, seperti itu. Nah, ini sangat penting ya saudara-saudaraku. Jadi untuk praktek ajaran agama harus ketemu dulu dengan pembawanya, ya, sebagai wasilah tali penghubung. Setelah ketemu, nah, di ajaran agama Islam, setelah bertemu, ya, akan diajarkan tentang sistem beragama. Kemudian proses beragama yang disebut metodologi. Proses ajaran agama itu metodologi. Ya, di dalam metodologi ada rukun, syarat, cara jalan, ya, cara dan jalannya, seperti itu. Dan rukun syarat, cara dan jalannya serta tekniknya itu disebut metodologi. Metodologi itu adalah bagian daripada sistem. Jadi masuk ke dalam metodologi sama dengan masuk ke dalam sistem. Nah, sistem beragama harus memakai wasilah. Karena sistem beragama atau beragama itu adalah ketersambungan. Ya, sistem beragama itu sistem ketersambungan antara Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu yang dilaisa kamitslihi syai'un, ya, terhubung, tersambung dengan wakilnya di dunia, utusannya di dunia, orang yang dipercayai, yang dikuasai membawa tali penghubung tersebut. Ya, gambarannya di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Ya, cahaya Allah yang meliputi bumi dan langit. Artinya ada ketersambungan antara cahaya Allah ini, ya, dari bumi, langit dan sampai pada Allah, ketersambungan. Nah, sistemnya itu juga ada di surat An-Nisa ayat 59. Sistem beragama, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum itulah wasilah, tali penghubung antara umat kepada tali wasilah, terhubung dengan Rasul, terhubung dengan Allah. Taat pada mengikuti ulil amri minkum, ya, bersama ulil amri minkum berarti taat pada Rasul dan taat pada Allah. Seperti itu bottom up-nya. Nah, portal itu yang di depan itu harus ketemu untuk kita Islam dan untuk beriman. Tanpa menemukan dan bertemu dengan wasilah untuk gerbang, kita tidak bisa akan masuk ke dalam Islam, dalam ajaran agama yang sesungguhnya,
hakikatnya, dan juga tidak beriman, tidak ketemu iman. Seperti itu. Karena pintu gerbangnya itu ada di wasilah, kuncinya ada di wasilah. Ya. Ibarat rumah, kuncinya ada pemilik rumah. Jika pemilik rumahnya tidak ada, wakil pemilik rumah, orang yang dipercaya, orang yang dikuasai membawa kunci untuk masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Ini harus dipahami, saudara-saudaraku. Tidak semena-mena, ya, tidak semaunya sendiri, ya, tidak biasa, sudahlah apa kata orang, apa kata guru, apa kata ustadz dan sebagainya. Yang penting kita praktekkan. Tidak seperti itu. Jadi tidak asal-asalan. Beragama itu tidak asal-asalan. Berislam tidak asal-asalan, dan beriman pun tidak asal-asalan. Ada sistemnya dan prosesnya, harus memakai metodologi. Ya, metodologi ada caranya, ada jalannya, ada rukun syaratnya yang untuk memproses ajaran itu. Ada rumusnya. Tidak bertemu dengan tali wasilah, tali penghubung tidak akan mungkin, karena nanti akan diajarkan tentang ilmu perjalanan menuju Allah, namanya tarekatullah. Kemudian akan diajarkan ilmu syariat, ilmu yang diperbuat oleh jasmani manusia. Ilmu yang diperbuat oleh jasmani manusia, dunia, wujud, batasan dunia, itu syariat. Itu untuk menuju hakikat. Hakikat itu adalah qadim, tujuannya kepada Allah. Hakikatnya pada Allah. Proses syariat yang dikerjakan lewat rukun syarat ilmu tarekatullah, tujuannya hanya satu, hakikatnya menuju Allah. Kehidupan, pergerakan kehidupan yang dilakukan manusia secara wujud zahir fisik di dunia ada tujuan hakikat. Tujuan hakikat adalah dimensi di balik fisik, yaitu qadim. Ya, kalau fisik itu syariat Islam, ya. Kalau hakikat itu tidak wujud, metafisik, qadim, dibalik dimensi wujud, ya, bertemu seperti itu, linier, terhubung. Syariat dan hakikat lewat tarekat. Kalau syariat menuju hakikat tidak pakai tarekat, akan fasik. Hakikat, ya, tanpa tarekat akan zindik. Itu seperti itu. Tanpa syariat, ya, hakikat tanpa syariat akan zindik. Syariat tanpa hakikat akan fasik. Seperti itu. Atau sebaliknya, lupa saya, seperti itu, ya. Nah, ini harus dipahami, saudara-saudaraku. Nah, bertemu dengan wasilah yang zahir, ya. Wasilah yang zahir adalah guru rohani yang zahir. Nanti di situ kita kalau Islam akan bersyahadat. Ya, kalau Islam bersyahadat, nanti ketemu wasilah bisa bersyahadat. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah atau Rasul Muhammadur Rasulullah. Nah, kepada wasilah itu, manusia itu, kita bersaksi karena dialah yang memperjalankan kita untuk bertemu Allah. Dialah sebagai tali penghubung. Dahulu
wasilah itu Nabi Muhammad untuk Islam. Sebelumnya lagi Nabi Isa, sebelumnya lagi Nabi Musa, sebelumnya lagi Nabi Ibrahim, sebelumnya lagi nabi-nabi dan seterusnya. Seperti itu memahaminya. Nah, bertemu dengan tali wasilah diajarkan ya tentang rukun syarat Islam. Rukun syarat Islam bersyahadat. Bertemu dengan wasilah, tali wasilah, orang yang dipercaya, orang yang dikuasai untuk memimpin manusia dan membimbing manusia dalam perjalanan ilmu agama, tarekatullah, menuju Allah, itu baru bisa bersyahadat orang Islam. Karena bertemu dengan pembawa wasilah, pembawa ajaran agama Islam. Di zaman dahulu, di umat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Muhammad. Akan diajarkan cara, metodologi ya tentang Islam dan iman. Nah, bertemu dengan tali wasilah di zaman ini yaitu ulil amri minkum ya, yang di surat Al-Kahfi adalah waliyah mursida ya, yaitu wasilah itu adalah keterangan dari surat Al-Maidah ayat 35. Wasilah tersebut dia akan bersyahadat, bisa bersahadat. Bersahadat itu menyaksikan dan ada yang disaksikan. Siapa yang disaksikan? Yaitu ulil amri minkum, yaitu si pembawa wasilah, orang yang dikuasai, dipercaya untuk memimpin umat, membimbing umat. Bersyahadatnya pada dia. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, dia bukan Tuhan ya, selain Allah yang dimaha. Tapi dia wakil keterwakilan Tuhan pada dirinya si pembawa wasilah itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia adalah seorang manusia yang membawa nur ilahi. Nur Muhammad, utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Si wasilah itu ya, orang yang dipercaya itu, dia pembawa nur ilahiyah, nur Muhammad, utusan Allah. Manusia itu ulil amri minkum itu, dia bisa bersahadat ya, yang disaksikan adalah si pembawa wasilah ulil amri minkum, yang menyaksikan adalah umat yang diajarkannya. Clear syahadatnya, bukan syahadat diri. Rata-rata di luar itu syahadat diri, menyaksikan diri. Salah. Menyaksikannya ada yang disaksikan. Dan umat atau murid menyaksikan guru. Jadi saya bilang tadi, wasilah itu guru rohani yang zahir. Ya, yang zahir itu wadah. Wadahnya apa? Wadah Nur Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad, nur utusan Allah. Seperti itu. Clear syahadatnya, baru dia mengerjakan sholat ya, syarat rukun Islam, baru mengerjakan sholat. Apa sih sholat? Sholat itu diterangkan di dalam surat Toha ayat 14 ya, Toha ayat 14, surat Toha ayat 14. Innani annallahu, sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah lewat dulu Nabi Muhammad, sekarang lewat ulil amri minkum. La ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan yang di dunia itu yang mengajarkan perintah dan larangan bukan Allah ya. Dia hanya keterwakilan saja membawa perintah, larangan dan perintah. La ilaha illa anna fa'budni, maka sembahlah aku. Untuk menyembah Allah, menyembah itu taat, patuh, tunduk, berserah diri. Berserah diri pada ulil amri minkum, sami'na wa ata'na. Seperti itu. La ilaha illa anna fa'budni, ya kan tadi fa'budni, maka sembahlah aku, ikutlah, taatlah atau ikutilah apa perintah dari ulil amri minkum atau sebagai wasilah. Wa aqimis sholata lidik, taat dan patuhnya untuk mendirikan sholat
Mendirikan sholat kan tegak lurus vertikal, qiyam. Ya. Mendirikan ajaran agama, menghubungkan rohani manusia pada Sang Maha Rohani dengan cara lidzikri, mengingatku. Mengingat yang di dunia, ya, mengingat yang di dunia keterwakilannya sama dengan mengingat Allah. Sampai yang diingat hilang. Apa itu? Hilang yang kita ingat, ini wajah tu wajihnya hilang, hanya gelombang nur yang terhubung pada gelombang nur ilahiyah. Seperti itu. Itulah sholat. Dan baru dia bisa mengerjakan zakat, ya, artinya zakat itu mengeluarkan materi, unsur material, jiwa ragamu, materimu, ya, dipasrahkan, dizakatkan, dipersembahkan. Wajahidu fisabilihi, berjalan di jalan Tuhan lewat wasilah itu. Dengan mengosongkan semua kemelekatan, ya, mengosongkan, tidak ada keraguan, keikhlasan, ya, kelegowoan, kesucian. Kesucian itu namanya puasa, ya, kepasrahan. Semua unsur diri manusia dipasrahkan semua kepada Allah lewat ulil amri minkum. Apa yang dipergunakan, jasmani kita, ya, rohani kita, material kita, harta benda dan sebagainya, ya, kita pasrahkan dengan keikhlasan, keridoan, ya, artinya semuanya full, ya, ya, bersih miliknya, karena memang semuanya harta benda itu milik Allah. Seperti itu. Kita hanya sebagian sedikit saja bagi manusia. Itu berpuasa di situ. Berpuasa artinya tidak ada kepemilikan kita. Membersihkan semua unsur materi keduniaan, semuanya milik Allah. Berpuasa itu dalam hakikatnya, ya. Kemudian baru pergi haji. Baru bertemu dengan Sang Qadim, Tuhan, seperti itu. Sami'na wa ata'na pada ulil amri minkum, ya, sampai hilang, sampai wukuf pergi haji itu bertemu. Nah, itu tentang syariat ajaran agama Islam yang wujud di dunia bertemu. Di balik itu dimensi akhirat. Setelah kau taat, tanduk patuh dan berserah diri sampai wukuf, disitulah akan terlihat keimanan. Iman pada Allah, pada malaikat, pada rasul, pada kitab, pada hari akhir. Di mana hari akhir adalah semua sifat keduniaannya, ya, materi dan semua kepemilikan keduniaannya berakhir, semua milik Tuhan. Kita la haula wala quwata, dan disitulah takdirnya, ya. Setelah kepasrahan, ketiadaan, disitulah takdirnya. Takdir buruk ditiadakan, yang ada menjadi takdir baik. Dan disitulah proses terus kodok dan kodar kita, ya. Nah, bersinergi antara rukun Islam dan rukun iman, bersinergi linier, terhubung dalam satu kesatuan. Dimensi fisik terhubung dengan dimensi metafisik, dimensi dunia terhubung dengan dimensi akhirat. Nah, terhubungnya dua dimensi ini harus ada caranya, jalannya, rukun syaratnya atau metodologinya. Nanti akan diajarkan yang namanya baiat, penghubungan, aktivasi, penanaman nur iman, nur kitab, penghubungan supaya terhubung antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani,
antara makhluk dengan Tuhan lewat utusannya, seperti itu. Ya, sekali lagi saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, untuk memasuki portal agama, ya, secara zahir, secara fisik, ajaran agama yang dilakukan oleh jasmani, itu harus ketemu dulu guru ajaran agama. Ya. Di balik guru ajaran agama atau guru rohani, ada guru rohani, yaitu kalau guru agama jasmani yang zahir itu guru syariat, ya, guru syariat, guru dunia. Di balik guru dunia itu ada guru batin, guru ruh, guru rohani yang sudah melebur pada orang tersebut, manusia tersebut, ulil amri tersebut, si pembawa wasilah tersebut, sebagai channel tersebut, sebagai jembatan, sebagai penghubung kita. Itu tidak ketemu yang satu itu, batal, sia-sia semua ajaran agama yang dipraktekkan di dunia ini. Agama apapun, semua agama harus ketemu guru rohani yang zahir, yang dibaliknya ada guru rohani yang tidak zahir. Ilmunya mutlak, ya, tersistem, bermetodologi. Ya, tidak ketemu guru pembawa risalah agama yang mutlak, guru rohani yang mutlak, yang waris, yang terhubung, dan dari guru ke gurunya ilmunya terhubung, sanadnya terhubung. Nah, tidak ketemu guru itu tidak sah. Islam harus ketemu wasilah. Nasrani harus ketemu wasilah itu juga. Orangnya satu-satu itu juga. Buddha, Hindu, ketemu yang satu. Untuk mempraktekkan ajaran agama lewat metodologi dan sistemnya. Namanya beda-beda, tidak masalah. Tapi ketemu dulu sistemnya, sistem beragama dan metodologi beragama lewat manusia yang satu di setiap zamannya. Ya, di zaman ini abad 15 ada seorang manusia yang dipakai, dipercaya, dikuasai untuk membawa ilmu ajaran agama ruhani, agama samawi, agama tauhid, agama yang satu untuk seluruh umat manusia di dunia ini, untuk menjadikan rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang memasuki ilmu ajaran agama, baik agama Islam dan untuk beriman, seperti itu. Temui pemilik, pembawa, kunci pintu gerbang masuk ajaran agama Islam yang disebut wasilah, tali penghubung, seorang yang dikuasai, dipercaya untuk membawa ilmu ajaran agama yang memimpin dan membimbing umat manusia sedunia. Dialah ulil amri minkum, dialah walia mursida, dialah sebagai channel di dunia, keterwakilan Tuhan di dunia, dialah kekasih Tuhan di dunia. Inilah pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kesalahan, tutur kata yang kurang pas atau dalil yang kurang pas, kami mohon maaf. Ini sebatas informasi, penyampaian. Jika berkenan, jika tidak berkenan, abaikan saja. Carilah petunjuk jalan, carilah wasilah di zaman ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.